Sekarang kan buku tabungan Bapak sekarang boleh dikatakan mengering gara-gara anak buah ketipu. Dia itu transaksi, setelah transaksi nerima tanda setruknya, ternyata setruknya angkanya lebih dari apa yang direbut tawarkan, minta dikembalikan. Cerita ini peristiwa di Subang, bukan di Blitar, tetapi ada kemiripan. Dugaan Marcel mungkin orang itu dalam keadaan terjepit bisa terhipnotis seperti ini. Kenapa dia bisa terhipnotis? Karena dia dalam keadaan satu keluarga sedang sakit. Anaknya sedang sakit, kemudian pada sakit semua, tiba-tiba ada yang melakukan seperti itu. Ya sudah. Dalam keadaan terpuruk dan musibah, pikiran itu menjadi sempit sekali. Mungkin pesulap merah Marcel ini ingin menyelamatkan orang-orang yang seperti itu. Marcel itu menduga pengobatan di Blitar ini memanfaatkan orang-orang yang dalam kesulitan dengan cara disuguhkan ilmu-ilmu sulap sehingga yakin bahwa itu adalah pengobatannya. Kita akan membahas tentang pesulap merah yang sedang berkonflik. Apalagi kita kan punya podcast. Pesulap merah tahu kan yang muncul di YouTube? Pesulap merah itu yang rambutnya dimerahin, kemudian itu hanya untuk karakter doang sebenarnya, itu kan bajunya merah, semuanya serba merah. Dia itu datang ke, menurut pesulap merah itu pembodohan. Itu bukan pengobatan, itu sulap. Keluar paku, disedot keluar paku, api dari kejauhan dibeginikan, ambil dari dari pasien itu, kemudian ditarik ke tisunya langsung meledak gitu kan, ya, diperagakan lah sama pesulap merah itu bahwa ini sebenarnya tipuan. Dan inilah kelemahan kita, dunia pendidikan kita. Menurut Deddy Corbuzier, di dunia pendidikan kita itu banyak hal penanganan pendidikan yang keliru. Seperti memanggil dukun ketika terjadi kesurupan massal, seharusnya psikolog yang diundang. Demo warga Blitar. Warga Blitar demo itu. Demo warga Blitar terhadap praktek yang diduga merupakan perdukunan harusnya dibahas di dunia pendidikan. Kan anak-anak malah lebih tahu daripada kita. Apakah di sini sekolah ada yang membahas tentang itu? Belum. Nah, itu guru agama yang harus meluruskan. Kita jangan memihak. Walaupun sekarang sudah ditutup, pengajian itu selama 3 hari mengklarifikasi kemungkinan ditutup selamanya karena Deddy Corbuzier akhirnya manggil si pesulap merah itu, kemudian diwawancara itu sama Deddy Corbuzier gitu kan, dan akhirnya diperagakan itu tentang batu bergetar. Kan pengobatannya tuh itu yang dianggap sebagai dukun itu akhirnya dipindahkan ke batu, kemudian batunya bisa muter kenyang banget. Ternyata itu batu itu kalau kena sinar berputar itu. Kalau tutup aja sinarnya dari atas mati. Itu kan nih bukti bahwa ini sebenarnya perdukunan, penipuan gitu menurut versi pesulap merah itu. Kemudian pengobatan dengan keris. Perut dipegang pakai keris, tiba-tiba langsung kayak petir dari perut itu. Ternyata di keris itu ada tombolnya, dipijit itu langsung kayak sinar kayak gitu kan. Nah, makanya warga Blitar sekarang demo kemarin. Apa yang harus dipelajari dari peristiwa Blitar ini? Di antaranya kepala desa yang harus bersikap netral dan tata krama yang harus disikapi. Pemerintah setempatnya sensitif, peka, akhirnya ditutup. Sekarang khas lenggang. Coba semuanya nonton di YouTube. Guru-guru semua, terutama guru agama, bahas di kelas
Jangan sampai orang datang ke pengajian bawa mobil, mobilnya jadi hilang, pulang jalan kaki. Itu luruskan, karena itu penyesatan. Nanti lama-lama, oh ternyata kiai yang diagung-agungkan, ustadz yang diagung-agungkan, kelakuannya kayak begitu. Akhirnya citra Islam kan jelek. Paham maksudnya? Kita yang harus menyelamatkan, jangan terpukau dengan nama agung, nama besar. Karena dia sering muncul di televisi, jadi namanya melambung, tauladan. Oh kelakuannya seperti itu, akhirnya orang tidak percaya sama agama Islam. Paham maksudnya kan? Ya, tantangannya berat nih buat Tasubada dengan ibu ya. Ternyata Ustadz sama aja gitu ya kadang-kadang. Lebih parahnya apa ya, bayangkan saja. Harusnya kan yang namanya itu kan sukarela. Ini malah bukan sukarela. Maksa, ya kan? Sampai para pejabat yang paling kasihan mah pejabat duduk paling depan di depan forum, gitu kan? Kayaknya ibu masih banyak itu di tangan dibuka, ini gelangnya brandel setengah itu kan ini dilepas semuanya kan begitu. Dan dia tidak berdaya dikasihkan aja karena malu sama publik. Tapi bapak sendiri nonton di tayangan televisi, siaran langsung pada saat itu. Istrinya juga diperlakukan seperti itu. Tapi istrinya cerdas karena sudah mengetahui perilaku. Bapak tidak menyebut nama kan ya? Silakan tanya sama istri saya nih yang sebelah saya nih. Gitu kan? Sedia tidak di madu? Bilang gitu kan? Alam dulu, diangkat dulu bahwa istri saya itu begini. Kalau tidak percaya, silakan tanya sama istri saya. Apa jawab? Belum ditanya, langsung istrinya bilang, jalan ibadah kan tidak mesti di madu, Tad. Masih banyak jalan lain. Oh, langsung dikitnya sama istrinya. Malu tuh. Gitu salah satu tuh. Istrinya lebih tahu bahwa sistem gendam ya namanya tidak bisa digendam karena sudah tahu ilmunya gitu kan. Nah oleh sebab itu kita untuk Muharram besok jangan seremonial seperti itu saja, lengkapi dengan sesuatu yang sifatnya memukau. Coba bicara tentang pesulap merah, tanya ke kelas-kelas, anak tahu semua itu. Pas Subada gurunya jangan ibu, guru agamanya kagak tahu ada peristiwa seperti itu. Dan sekarang asalnya kemarin nih, Bapak mah ngikuti perkembangannya. Seminggu yang lalu, enggak, 2 hari yang lalu itu terpecah. Ada yang pro ke dukun Blitar itu, ada yang pro ke pesulap merah. Imbang 50%. Semuanya memakai. Siswa di sekolah itu akan ada yang duduk di pemerintahan, pemuka masyarakat atau pemuka agama. Jadi harus tahu tentang peristiwa ini dan solusinya. Kontrol itu. Sampai bingung ini mana yang benar gitu kan. Tapi begitu dibuka sama si pesulap merah, nih videonya tentang pengobatan mempergunakan batu getar. Katanya ini batunya itu diambil jin penyakit dari santetnya itu, diambil jinnya dimasukin ke kelapa. Ilmu sugesti dan ilmu sulap perlu dipelajari agar masyarakat kita menjadi cerdas dan bisa menyelesaikan masalah ini. Penyakitnya, pindahkan ke tisunya meledak bahkan. Akhirnya diperagakan si pesulap merah tuh dari kejauhan langsung kebakar. Itu tekniknya apa? Kasih tahu begini. Jadi banyak pengobatan alternatif termasuk amandel dengan cara dikorek pakai tangan dan sebagainya. Itu adalah trik, ternyata dibuka lah semuanya. Dan itu kita sebagai guru agama besok dalam acara-acara seperti itu dibuka dengan dasar keilmuan. Agama itu bagaimana dalam sedekah itu yang sesungguhnya, pengobatan itu bagaimana, cara transaksi jual beli itu bagaimana. Masyarakat Blitar yang menonton video Marcel yang viral berdampak gara-gara konflik dengan Marcel si pesulap merah. Akhirnya padepokan pun ditutup. Rejowinangun, Blitar, Jawa Timur mendapatkan penjagaan ketat dari aparat. Dari hasil mediasi bersama warga, padepokan pengobatan ini akhirnya ditutup sementara. Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin di Desa Rejowinangun, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Blitar, Jawa Timur masih dijaga petugas gabungan dari Linmas, Polri, dan TNI.
Penjagaan ini dilakukan buntut dari insiden digeruduknya padepokan oleh sekelompok orang yang meminta padepokan ini ditutup. Menurut Kepala Desa Rejo Winangun, Bagas Wigasto, penutupan sementara padepokan akan dilakukan hingga 3 hari ke depan. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara warga dan Gus Samsudin saat dilakukannya mediasi di Polsek setempat. Penjagaan juga melibatkan dari rekan-rekan Linmas juga ada di sana, kemudian rekan-rekan dari masyarakat sekitar yang memang kita bahu-membahu untuk mengembalikan kondisi situasi yang lebih kondusif lagi, kemudian dari Polsek dan dari Koramil maupun dari Kodim. Kemudian marwah desa kita. Sebelumnya pada Minggu sore ratusan orang mendatangi Padepokan Nurzat Sejati milik Gus Samsudin. Padepokan ini dituduh melakukan pengobatan abal-abal. Massa juga sempat merusak sejumlah banner di depan Padepokan. Dari Blitar, Jawa Timur, Muhammad Imron, TV One mengabarkan. Kembali dulu ya. Nanti hasilnya akan saya sampaikan. Tolong ya rekan-rekan semua. Ya. Tolong percayakan saya sama Pak Lurah. Nanti koordinasi dulu. Tolong yang tenang, sabar. Jangan sampai terjadi keributan. Ya. Jangan sampai mengotori citra desa kita yang kita cintai. Ya. Pada awalnya peristiwa ini akan kita tayangkan cuplikannya sebagai berikut. Ketika Marcel si pesulap merah ditengahi oleh lurah setempat. Ya mau pulang Ucup takut ya. Please, tolong. Kamu nggak boleh sentuh. Iya, nggak sentuh. Please, tolong. Jaga jarak. Tolong. Orang mana sih? Kamu kurang masuk Kamu di Indonesia bukan? rumah orang, di wilayah orang. Gitu. Nggak apa-apa. Iya, gitu loh. Iya, udah. Karena nggak apa-apa. Presentasi. Ini temannya Didi Corbuzier. Boleh nggak? Udah. Enggak, gini loh Pak. Gini. Kan kita kan datang juga nggak ada maksud gimana. Ya, kita nggak ada kekerasan ataupun apa-apa ya, nggak bikin kerusuhan juga. Tidak ada maksud baik, saya jelaskan. Dengar Tujuan dulu. tidak Iya, dengar baik. dulu. Kita masuk dengan agenda ingin pembuktian kan. Udah. Kalau memang tidak boleh ya udah kita pulang. Gitu aja.